sih? Meli ini adalah Ceritain dulu, maksudnya sebelum di Lida, Meli ini kesehariannya seperti apa gitu. Meli ini berasal dari keluarga yang sederhana, yang memang belum dikenal oleh orang-orang, yang orang-orang tidak tahu, yang hanya orang-orang sekitar saja yang tahu sama Meli, yang pada akhirnya sekarang menjadi salah satu orang yang memang dipandang oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mungkin kalau bisa dibilang kayak nggak nyangka, karena memang Meli tuh, biarpun Meli dulu berharap banget pengen jadi seorang penyanyi terkenal, tidak pernah berpikiran kalau itu tuh bakalan jadi kenyataan. Tapi ternyata Allah berkata lain dan memang mengabulkan apa yang Meli mau gitu loh. Dan satu demi satu keinginan Meli, keinginan kedua orang tua sudah terlaksanakan juga. Meli berharap mudah-mudahan ini awal yang baik buat kedepannya juga, dan dengan semua ini bisa jadi pelajaran buat Meli kedepannya. Meli umur berapa sih? 16 tahun. Sebelum Mas memutuskan untuk terlibat di Lida, Meli ini kesehariannya seperti apa sih? Sekolah kah? Selain sekolah apa? Yang pertama, keseharian Meli itu sekolah, mengerjakan tugas. Kadang kalau misalkan ada job untuk manggung dari panggung ke panggung, ya itu pastinya. Oh, berarti sebelumnya juga udah sering tampil dari panggung ke panggung ya? Dari kelas 5 SD. Dari kelas 5 SD. Ya. Itu genrenya emang dangdut apa sebelumnya kemana dulu? Awalnya Meli ikut kayak lomba pupuh gitu. Pupuh Apa? kayak ngawih Sunda, Oh. terus juga lagu daerah. Terus pada waktu kenaikan kelas ada acara hiburan. Waktu mau naik ke kelas 6 SD, terus Meli nyumbangin lagu dangdut, dan pada akhirnya dari situ pada musisi semuanya ngajak Meli untuk ikut gabung, kayak diajak nyanyi ke sana ke sini. Musisi daerah Meli ya. Nah, berarti situ. Meli sendiri dikenalkan musik tuh sama siapa? Sama orang-orang kampung. Otodidak berarti ya? Iya, otodidak. Mungkin yang pertama Meli juga ngedengar dari YouTube, ngedengar orang-orang, kadang kalau nonton di TV lagi zaman-zamannya Telesti itu kan, Meli itu selalu lihat dia. Oh, berarti Meli sendiri itu karena suka ya, bukan karena dari papa seniman, mama seniman, enggak berarti. Suka, Meli suka sendiri. Kadang pernah bapak juga menceritakan, katanya daripada jadi penyanyi dangdut nanti nggak jadi apa-apa, mendingan pesantren. Tapi Meli kayak nggak mau gitu, kayak karena Meli kayak udah sayang banget tuh sama dangdut gitu, pengen nyoba, dan alhamdulillah ternyata semuanya terkabul. Terus seiring berjalannya waktu akhirnya Meli milih untuk ikut audisi Lida. Audisi Lida 2020. Mungkin boleh diceritain apakah sebelumnya udah pernah ikut audisi atau gimana nih, maksudnya perjalanannya? Gimana tuh? Dulu Meli pernah ikut audisi juga, tapi ini beda TV, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ceritain. Nggak apa-apa. Karena profile. Ini profil. Lanjut. Meli memang dulunya pernah ikut audisi banyak banget. Setelah pas Meli ikut Lida 2020, katanya loh, bukannya ini Amel katanya, beda nama juga, bukannya ini Amel KDI. Iya, Nama lengkapnya Meli? kalau sekarang Meli Nuriani. Amel? Coba ceritain jalan itu tadi. Itu nanti. Meli itu dulu sempat ikut audisi KDI. Tapi namanya bukan Meli, Amel. Cuman Meli waktu itu cuma sampai 7 besar doang, tersenggol. Dari situ Meli kayak pengen nyoba lagi gitu loh. Tapi pas Meli nyoba lagi Lida 2020 ini, Meli udah SMA kelas 1. Meli kayak sekarang mau fokus aja sekolah. Tapi pas Meli udah pulang sekolah, kakak Meli itu kayak nyuruh Meli kayak siap-siap kita audisi. Audisi apa? Aku bilang audisi KDI. Kok KDI sih? Audisi Lida. Audisi Lida. Dari situlah Meli nggak ada niat sama sekali kayak berharap buat lolos, enggak, apalagi buat jadi juara 1, sama sekali nggak kepikiran sampai situ. Tapi alhamdulillah Allah ngasih jalan buat Meli dan ngasih kelancaran. Alhamdulillah Meli bisa meraih juara 1 dari sekian perjuangan Meli itu gitu loh. Alhamdulillah banget, bersyukur, banyak pengalaman yang Meli dapat. Oke, berarti waktu Meli mau ikut audisi Lida sendiri itu malah yang nyuruh kakak ya? Kakak. Gimana, maksudnya boleh diceritain secara singkat, padat dan jelas, maksudnya waktu itu gimana sih kakak akhirnya maksa Meli untuk ikut audisi? Karena dia begitu yakin kalau Meli itu bakalan lolos di Lida. Karena Meli dia sama sekali nggak pernah mikir gitu loh. Katanya pasti bisa,
pasti lolos katanya, bismillah aja. Tapi Meli mah ya udahlah ngikut aja, ini juga kemauan keluarga Meli. Kalau rezeki ya lolos alhamdulillah, enggak juga nggak apa-apa aku bilang. Tapi ternyata alhamdulillah. Nah, berarti bisa dibilang sosok yang apa memecut Meli untuk Kedua ikut orang audisi tua itu Meli sama kakak. sama kakak. Kakak mendampingin sampai Titik sekarang, biarpun Meli tidak bersama, tetap dia yang selalu nasihatin Meli, ngasih tahu Meli. nah, waktunya selama audisi gitu kan Meli asalnya Cianjur ya? Iya. Cianjur kan, maksudnya kan Kakak sih. lolos audisi kan ke Jakarta kan, Iya. maksudnya itu dianterin kakak kah? Berarti benar-benar kakak yang Kakak, nemenin ya? memang dari awal, dari panggung ke panggung pun kakak Meli yang suka nganter. Manajer lah bisa dibilang ya, Ya, dulu ya, bisa manajer. dibilang. Nah, sekarang sendiri Meli udah jadi seorang juara, sudah jadi seorang juara. Seperti apa sih rasanya jadi juara di tengah Covid ini? Astagfirullah, yang pertama seneng banget, tetap bersyukur biarpun juara di LIDA 2020 ini dalam keadaan pandemi. Alhamdulillah tetap bersyukur karena memang di luar ekspektasi Meli sendiri. Yang awalnya Meli cuman ikut main-main, cuman tidak mengharap jadi juara, yang penting Meli bisa menampilkan yang terbaik aja udah. Dan Meli masuk 4 besar 6 besar aja itu kayak aduh masya Allah, alhamdulillah. Dari situ Meli kayak 1, 2, 3 mah udah jadi juara 3-3-nya juga. Jadi cuman beda angka doang kan. Jadi ya udahlah, Meli mah dari situ kayak tenang, bisa jadi juara gitu loh. Mau juara berapapun itu. Tapi ternyata semuanya bener-bener di luar ekspektasi Meli sendiri gitu. Nah, perbedaan apa sih yang Meli rasakan ketika udah jadi juara sekarang ini? Dari segi kehidupan, sekolah juga gitu. Mungkin dari segi kehidupan banyak banget. Yang pertama keinginan keluarga, keinginan Meli alhamdulillah sekarang sedikit demi sedikit, satu demi satu terlaksanakan. Salah satunya Meli bisa membelikan rumah buat kedua orang tua, iya. dan bisa membelikan mobil juga buat kedua orang tua, dan bisa memenuhi kebutuhan untuk sehari-hari kedua orang tua Meli juga. Orang tua dulu berarti ya, Iya, itu. tetap orang tua yang memang janji Meli pengen membelikan rumah yang layak untuk ditempati oleh kedua orang tua Meli. Nah, itu kan apa namanya yang untuk orang tua ya. Nah, untuk Meli sendiri? Kalau untuk Meli, gimana cara mengurus diri Meli sendiri? Gimana caranya supaya Meli tuh tetap dilihat keren sama orang-orang? Banyak yang harus Meli pertahankan sih. Single baru ya? Ya. Mungkin boleh diceritain dulu singlenya seperti apa, prosesnya seperti apa, singlenya menceritakan tentang apa? Yang pertama, Meli ceritakan dulu single itu menceritakan tentang apa. Jadi menceritakan tentang seorang lelaki dan perempuan itu pacaran. Mereka berdua tuh berusaha kayak punya rencana buat untuk berbisnis bareng. Dan pada akhirnya mereka berdua membuat bisnis kopi bareng. Tetapi di tengah-tengah perjalanan bisnis mereka sering pro kontra gitu, sering kayak ada masalah. Karena judul lagunya Hikmah, pada akhirnya setelah mereka sudah pisah, biarpun masih sering ketemu tapi tidak saling tegur, kayak ketemu ya lewat-lewat aja gitu. Paling ngeliatin cuma jarak jauh. Akhirnya di balik semua itu ada hikmahnya, karena jadi ketemu sama salah satu cowok yang memang mengobati luka hati si cewek itu. Nah, itu mungkin boleh untuk apa cerita di lagunya, makna dari lagunya sendiri relate nggak sih? Misalnya Meli pernah mengalami hal yang seperti itu, nggak pernah? Enggak, karena memang awalnya juga nggak tahu kalau lagu ini bakalan jatuh ke tangan Meli sendiri. Karena kan memang ini lagu kejuaraan yang harusnya dibawain pas hari kemenangan, karena dari antara kita bertiga belum ada yang hafal satupun. Ya jadinya kita gak ada yang hafal. Jadi kita tuh kayak kamu aja deh yang hafal, aku mah nggak yakin juara gitu. Jadi ya udahlah, pas konser sang juara, karena udah tahu siapa yang juara, Meli yang ngafalin. Dan kebetulan lagunya karakter Meli banget. Gimana tuh karakter Meli kayak gimana maksudnya? Jadi kayak lagu dangdut, tapi lagu dangdut klasik. Lagu dangdut klasik. Dangdut klasik. Dia itu slow tapi tidak terlalu slow. Dan liriknya itu memang pas buat orang-orang yang memang ada di posisi seperti itu. Nah, untuk apa namanya model lakinya Randa ya? Iya. Randa. Itu boleh diceritain, itu pertama kali ketemu Randa atau pertama kali maksudnya itu terlibat satu project bareng dia? Mungkin gimana? pertama kali terlibat satu project sama Bang Randa. Alhamdulillah Meli, astagfirullahaladzim, seneng banget. Astagfirullahaladzim, maaf kak. Aku
Alhamdulillah seneng banget karena itu pertama kali banget Meli bisa dilibatkan sama salah satu idola Meli sendiri. Karena Meli memang suka sama Karanda dari dulu, dari mulai tipe suaranya, selain suaranya bagus juga dia orangnya baik, ganteng juga, mengayomi adik-adiknya. Tapi memang sebelumnya Meli memandang Bang Randa itu kayak sombong, tapi ternyata orangnya baik banget, seru, dan dia juga bener-bener ngasih aura positif sama Melinya. Seneng banget bisa dikasih kesempatan buat satu project sama Bang Randa. Ya, bukan cuma Meli aja yang ngira dia sombong, saya juga sebenarnya. Cuman karena udah kenal nggak. Ini prosesnya kayak gimana nih Meli? Maksudnya proses mulai dari lirik, terus penggarapan video klipnya, terus juga penggarapan video klipnya gimana tuh? Yang pertama rekaman. Pas hari mau rekaman itu karena abis beberapa hari setelah kemenangan, istirahat dulu 3 hari Meli sambil menghafal lirik dan sambil menghafal notasi. Biarpun pas hari rekamannya Meli masih memang notasinya masih ada yang salah karena memang Meli belum hafal banget gitu lagu ini tuh kayak gimana, dan Meli belum tahu banget lagu ini tuh seperti apa. Jadi ya diulang beberapa kali sambil Meli menghafal notasinya. Dan memang Meli senengnya karena pembikinan single perdana Meli ini dipercepat dan dikasih kesempatan juga buat launching di stasiun TV ya internasional Indosiar. Alhamdulillah seneng banget bisa dikasih kesempatan sama Indosiar. Berarti kalau kesulitannya cuman di hafalnya doang sama lirik. Emang susah lagunya? Menurut Meli susah karena kalau buat single perdana itu karena untuk seumur hidup. Jadi untuk orang-orang dengar juga. Single jadi harus benar-benar pas dan harus benar-benar nyata gitu. Jangan sampai orang-orang itu menirukan lagu yang memang notasinya Meli bawakan salah. Oh iya. Nah ini Meli apa namanya, lagunya kan udah rilis ya? Udah rilis kan. Meli sendiri ngelihat apa maksudnya first reactionnya lagu ini jadi seperti apa sih? Yang pertama video klip Meli acungkan tangan. Alhamdulillah tidak sia-sia perjuangan Meli untuk bikin video klip perdana Meli ini bisa dibilang keren. Karena yang pertama Meli senengnya video klip Meli ini dibikin kayak beda. Biarpun lagunya dangdut tapi temanya kita kayak seorang penyanyi Korea gitu loh. Jadi tidak, pakaiannya itu tidak dangdut banget. Dia itu kayak cuman rok, sweater, sepatu, udah. Dia itu kayak temanya itu ala-ala Korean gitu. Nah, ntar itu sebelum kesana, maksudnya ngelihat kayak reaction dari penontonnya atau fans Meli sendiri seperti apa tuh? Banyak yang nge-DM atau gimana? Alhamdulillah banyak yang nge-DM, katanya video klipnya keren, dan setelah trailer kayak teaser-teasernya yang Meli posting di IG, katanya udah penasaran, kayaknya keren. Dan ternyata alhamdulillah setelah rilis pun banyak orang-orang yang sering memutar lagu Meli dan melihat video klipnya dan dapat komentar-komentar yang positif dari netizen. Ekspektasi Meli terpenuhi nggak di lagu ini? Bisa dibilang terpenuhi. Karena mungkin pertama juga Meli bikin video klip benar-benar di luar ekspektasi Meli, yang memang kirain Meli video klipnya ya bakal kayak biasa aja gitu, tapi ternyata enggak, di luar dugaan, yang tema yang berbeda. Nah, harapan Meli sendiri untuk single ini kedepannya seperti apa ini maksudnya? Mudah-mudahan diterima di seluruh kalangan masyarakat Indonesia dan menjadi lagu yang tersejarah buat Meli nanti kedepannya, dan lagu yang membawa Meli untuk menjadi untuk lagu yang membawa Meli untuk lebih baik lagi kedepannya, dan lagu yang memang mengangkat Meli juga. Mendekati final nih kan, tiba-tiba COVID menyerang Meli. Seperti apa perasaan Meli, kan posisinya kan lagi jauh dari orang tua nih. Gimana tuh waktu pertama? Sedih ya pasti, karena memang yang kita inginkan itu cepat beres dan cepat-cepat tahu siapa pemenang LIDA 2020 dan pengen cepat kumpul sama keluarga juga. Tapi ya apalah daya, kita nggak ada yang tahu, musibah tiba-tiba datang yaitu COVID-19 yang menghambat sama semuanya, sama seluruh masyarakat
mungkin sedunia ya, bisa dibilang sedunia. Tapi ya kita mau ngikutin peraturan aja, dan itu pun demi kesehatan kita sendiri juga. Daripada kita terkena penyakit yang tidak diinginkan, lebih baik kita mengikuti aturan dari pemerintah. Melis ini kan sebagai juara, kan juara 1, otomatis kan setelah selesai kompetisi kan ya begitu banyak jadwal seorang juara, entah itu syuting, entah itu promo single, entah itu ya syuting konten-konten gitu, offer gitu. Nah, Meli sendiri untuk menjaga kayak protokol kesehatan untuk diri sendiri seperti apa nih? Harus pintar-pintar mencuri waktu buat tidur, karena memang kalau kita kurang tidur biasanya capek itu gampang datang. Dan harus rajin-rajin minum vitamin supaya badan tetap kuat, tetap sehat. Tapi vitamin untuk mensehatkan badan ya, bukan vitamin yang lain-lain. Tapi Meli tidak pernah minum obat tidur, dan nggak pernah sih. Yang penting Meli mah vitamin buat daya tahan tubuh aja. Istirahat yang cukup, tidur. Nah, ada vitamin khusus nggak? Nggak ada sih, Meli mah paling vitamin udah itu aja. Vitamin biasa gitu. Nah, Meli sendiri masih berkegiatan di tengah pandemi yang masih belum kelar ini. Worry nggak sih? Maksudnya khawatir nggak sih? Kadang suka khawatir juga kalau di dalam kerumunan yang banyak orang tuh, misalkan datang tempat banyak orang, kadang takut. Tapi bismillah aja, ini juga buat Meli gitu, job Meli, kalau nggak diambil kan kayak mana lagi gitu. Karena apa ya, sedikit demi sedikit, daripada nggak diambil pun kan kita nggak mungkin diem aja di rumah. Jadi ya bismillah aja, biarpun Meli takut, tapi Meli memang khawatir banget kadang. Takut ini nggak sih Mel? Takut aduh masih pandemi nih, masih PSBB, nggak boleh adain keramaian. Takut nggak ada job nggak sih setelah kompetisi selesai? Takut banget. Memang sejauh ini kita kalau off air belum dapet. Kita sering, tapi alhamdulillah untuk saat ini sih Meli bersyukur bisa selalu ada on air, karena bisa lebih mempromosikan diri kita juga. Dan ada beberapa infotainment yang memang selalu nge-shoot atau masih ada syuting FTV dan lain-lain. Alhamdulillah masih dikasih banyak kesempatan dan peluang oleh Indosiar buat terus eksis di dunia entertainment. Syuting FTV katanya Meli ya. Nah, acting gimana Meli? Maksudnya udah punya pengalaman sebelumnya atau pengalaman pertama setelah lolos audisi, setelah kelar audisi langsung FTV nih acting? Pengalaman pertama setelah audisi, setelah LIDA 2020 ini, Meli langsung ikut FTV. Pengalaman banget, yang awalnya Meli takut salah, takut dimarahin, takut beberapa kali, ternyata enggak. Alhamdulillah sekali lancar, dan pada akhirnya mungkin Meli pun kemarin abis beres syuting FTV yang judul kedua, dan nanti pun tanggal 4, 5, 6 Meli syuting lagi. Oh, berarti untuk masalah acting aman lah ya? Insya Allah. Meli, iya. Katanya mirip Lesti, ini gimana ceritanya ini Meli? Kenapa ya banyak yang ngomong mirip Lesti? Aku pun juga, iya po. Gimana sih mirip Lesti? Maksudnya Meli sendiri dengar kabar kayak gitu gimana sih? Ya, aku udah gak heran lagi sih. Karena memang dari sekian banyak orang sama-sama dari Cianjur nih. Iya, infotainment, mau itu penonton, mau itu juri, mau itu nggak tahu lah, tangga, banyak orang bilang kok bisa sih mirip. Mungkin ya karena sama-sama orang Sunda. Atau kakak adik, putri yang tertukar atau gitu kan, lama bisa. Saudara yang terpisah. Saudara yang terpisah lama. Ya, Meli mah sama-sama tanggapan juara, Meli terhadap orang-orang yang bilang Meli mirip sama Lesti, nggak apa-apa. Itu tanggapan dia. Ya, Meli mah mudah-mudahan rezekinya juga sama. Amin. Jadi ya Meli mah penikmat, pendengar setia yang suka bilang kalau Meli itu mirip lah, inilah, nggak apa-apa. Pertama kali yang ngomong Meli itu mirip sama Lesti siapa sih? Ingat nggak? Maksudnya pertama kali digembur-gemburin mirip sama Dede Lesti, Mama Dede. Kayaknya musisi yang ngajak Meli nyanyi. Kak dia kalau nggak salah pokoknya panitnya bilang mirip sama Lesti dulu. Oh, berarti malah sebelum ikut audisi ya? Maksudnya udah dibilang mirip. Justru muka aku yang waktu kecil lebih mirip. Lebih mirip. Sampai kemarin pas waktu kompetisi ada foto Meli waktu kecil, terus jurinya Teh Lesti bilang, loh itu kok kayak foto Dede dulu sih.
Pas Meli lihat foto Teh Lesti dulu memang Meli acungkan tangan itu Mirip banget ya. mirip. Tapi untuk sekarang sih kalau menurut Meli enggak. Kalau menurut Meli Iya. Nah, itu Meli setelah banyak yang ngomong mirip apa segala macam, tanggapan teman-teman sendiri atau ya maksudnya kayak senior kayak artis gitu gimana sih maksudnya? Ada tanggapan yang kamu adiknya Lesti ya? iya, ada juga yang kayak gitu. Ada Kamu juga. saudaranya ya, ininya ya. Kamu pakai orang dalam ya gitu. Oh enggak. Apalagi pertama masuk sekolah, karena Meli sekolahnya pindah-pindah kan. Jadi mau SMP, mau SMA, ketemu guru, ketemu teman baru itu pasti mereka bilangnya, kok mirip Lesti sih, kok mirip ini sih gitu. Pernah ngaku karena capek dibilang itu? Iya, adeknya pernah gitu enggak? Pernah. Kenapa? Saking karena udah capek banget itu jawabnya. Kamu adanya ya? Iya. Kita satu kampung juga kok, bilang gitu. Udah. Dan mereka iya aja. Iya aja mereka. Oh, pantesan mirip. Malah makin merajalela mereka. Oh, pantesan mirip. Pada minta foto. Iya. Dasar udahlah nggak tahu lagi. Ada cerita lucu lain nggak yang orang ngomong apa Meli mirip Lesti apa segala macam? Ada mungkin, cuman aku lupa. Nah, ini Meli, aduh apa tadi ya? Aku blank ya. Ini nih, apa namanya? Tadi Meli juga bilang semoga rezekinya, karirnya secemerlang Dede, Iya. secemerlang Teteh Lesti. Nah, apa bisa dibilang Lesti ini sebagai acuan Meli Iya. untuk berkarir? Karena memang Meli juga terinspirasi dari beliau bisa terjun ke dunia dangdut ini. Dan Meli juga pertama kali mendengarkan dangdut itu lagu-lagu yang beliau bawain selama kompetisi di DA1. Oh, seperti itu. Berarti pakai orang dalam. Mati lampu. Seperti mati lampu. Apalagi nih tadi? Bang, tadi nanya apa? Bang, lupa gua. Astaga. Tadi. Nah, ini Meli. Ini gue tanya gosip dikit enggak apa-apa ya? Dikit aja. Ini Meli apa? Kalau nggak mau jawab, jangan jawab. Ya kalau nggak mau jawab nggak usah dijawab, nggak apa-apa. Nah, Meli sendiri setelah jadi juara ini kan ya jadi seorang public figure nih Meli. Ketawa. Jadi seorang public figure nih Meli. Nah, Meli sini kan kan cewek nih, manis nih kan, maksudnya itu ada nggak sih teman-teman yang ibaratnya tuh entah teman satu kampung, teman sekolah atau kan selama artis yang nyepik mendekati, maksudnya itu mulai dekat entah sebagai teman, entah punya niat lain. Banyak atuh. Banyak tuh Om. Atuhnya ke PDKT. bawah. Atuh. Bawah atuhnya. Atulah. Ada pasti. Ya apalagi kita sekarang udah bisa dibilang udah sedikit demi sedikit dikenal oleh orang-orang. Pasti yang memang dulunya tuh kayak gini, sekarang dia kayak ngaku-ngaku keluarga lah. Itu biasa. Atau ada juga yang memang mau niat lain supaya menjatuhkan. Banyak banget. Apalagi memang di orang kampung tuh yang seperti itu sih. Maksudnya orang daerah Meli ya, bukan Iya, orang. daerah Meli. Nah, itu kan untuk orang-orang yang banyak yang julid ini ya. Nah, kalau misalnya buat rekan sama artis yang mulai coba PDKT Meli ada nggak sih? Kalau ada enggak? PDKT. Maksudnya mulai dekatin gitu loh, gitu. Oh, ada juga kok. Yang mulai coba spesifik chat-chatan, DM gitu. Ya kalau DM banyak dari Kan Randa tuh nggak jauh beda tuh umurnya tuh kan. Ya, Ya, aku nggak tahu karena umurnya berapa tahun sih? 18 19 dia. Seriusan? Heeh. Oh iya, nggak tahu, aku kirain aku 23 itu. Itu mah aku 23. Heeh. Kayak aku. Nah, berarti ada ya? Ada nggak? Maksudnya Ada. Nah, Melis ini menanggapinya seperti apa? Ya nggak apa-apa. Nggak Lebih baik apa-apa. disukai daripada menyukai. Nah, kan model video klipnya kan Babang Randa. Bucin. Babang Randa nih model video klipnya kan yang biasanya sama Bang Jordan. Aduh. Babang Randa nih. Nah, waktu syuting itu sendiri kalian membangun chemistry seperti apa sih? Sorry flashback dikit. Tadi ketinggalan. Yang pertama Melis malu karena memang belum kenal deket sama Bang Randa. Tuh malu. Iya, tapi setelah makin sini ternyata orangnya tuh seru banget. Jadi akunya nggak segan-segan. Ayo Bang, buruan. Kita terus gini. Kita terus kayak orang pacaran gini. Oke Bang, siap. Jadi udah nggak malu lagi. Pada akhirnya kita membangun chemistry. Nggak tahu lah, itulah pokoknya. Akhirnya membangun chemistry akhirnya ya cuman mencoba tidak canggung ya, mengalir gitu dah. Nah, setelah syuting tuh ada maksudnya itu berlanjutkah? Maksudnya kalian sering chat-chatan atau sering hangout bareng gitu? Paling kita saling support. Saling support. Ya kita chat seperlunya aja. Iya.